Seorang karyawan perusahaan penyedia jasa live streaming dibawa ke gudang dengan kepala tertutup. Tak lama pimpinannya datang dan langsung memarahi. Karyawan itu minta maaf atas kesalahannya, apalagi kini dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan itu. Tapi maaf saja sepertinya tidak cukup. Si pimpinan perusahaan tiba-tiba menghajarnya dengan tongkat baseball. Tubuhnya terjatuh dan kesakitan, tapi mereka tak berhenti di sana. Mereka membuatnya berdiri kembali, lalu si bos kembali memukulinya. Dengan karyawan-karyawan lainnya merekam dan menyaksikan kejadian itu. Wadidaw, parah mereka bro. Tak sampai di situ, mereka juga melemparnya dari atas jembatan dan membuatnya seolah-olah bunuh diri. Namun beruntung nyawanya masih selamat, meski kini ia harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma dan tak sadarkan diri. Tak lama jaksa wanita ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Namun abang ganteng ini sudah lebih dulu datang ke sana, dan kini ia dan tim taksi mewahnya akan menangani kasus itu. Mereka mengintai si bos yang punya 3 anak buah kepercayaan yang semua rambutnya seperti lampu merah. Ada yang merah, kuning, dan juga hijau. Bang Jago mulai dari menyamar sebagai karyawan baru di tempat itu, dan tentu saja dengan resume yang baik dia bisa diterima di tempat itu. Tapi semakin dalam ia masuk ke inti perusahaan, semakin mengerikan apa yang ia temukan. Mereka ternyata menyuruh karyawan-karyawan untuk mengupload film Blue, dan dari setiap orang yang menonton film dan mengunduh video itu, dari sanalah mereka meraup keuntungan. Si abang ganteng benar-benar geram dibuatnya. Malam harinya ia mulai beraksi. Yang jadi korban pertamanya adalah pria berambut hijau ini. Dia punya rekaman video penganiayaan karyawan yang hingga kini masih koma di rumah sakit. Saat ia pikir akan pulang ke rumah, seketika itu si abang jago muncul di hadapannya. Pria itu panik dan langsung membanting setir, membuat mobilnya keluar jalur dan menghantam pembatas jalan tol. Ia mengalami kecelakaan hebat dan benar saja ia tewas di tempat tanpa terkira. Lalu tak lama datanglah si rambut kuning yang jadi produsernya, dan lihatlah apa yang ia temukan. Ia menemukan si abang yang merupakan karyawan di perusahaan mereka. Ia terkejut sampai terjatuh, tapi lihat apa yang akan dilakukan si abang jago. Ia malah merekam pria itu, lalu ia mengambil tripod besar dan langsung menghantam kepalanya hingga ia tidur untuk selama-lamanya. Wadidaw, mantap-mantap bro.